Shalom. Shalom. Bisa kayak ini meja pidato ya. Oke, yuk kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Biar pada pagi hari ini kami akan belajar firman-Mu. Mari Roh Kudus tolong kami. Celikan mata rohani kami, bukakan telinga rohani kami. Biar hati dan pikiran kami taklukkan di bawah kuasa otoritas firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, nyatakan isi hati-Mu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, kita masih tetap ada di bulan Mei ini dengan tema Obedience to the King. Thank you Pak Gembala, ya, para pengurus dan seluruh jemaat Tuhan. Dalam Obedience to the King ini saya mengambil judul Keeping Our Eyes Fixed on Jesus, ya. Keeping our eyes fixed on Jesus. Jadi arahkan tetap mata kita kepada Yesus. Ketaatan adalah tentang mendengar, itu benar. Ketaatan adalah mendengar dengan penuh kesetiaan dan penuh perhatian dan melakukannya, ya. Jadi ketaatan itu adalah tentang mendengar dengan penuh perhatian dan melakukannya dengan kesetiaan. Kita mendengar perintah Sang Raja karena kita adalah warga kerajaan Allah. Amin. Kita mendengar perintah Sang Raja, kita harus mendengar dengan baik dan kemudian kita harus melakukannya dengan penuh kesetiaan. Kalau tidak, kita bisa salah dalam menafsirkan apa yang diperintahkan oleh Sang Raja. Karena itu ketaatan adalah tentang mendengar dengan penuh perhatian dan melakukannya dengan kesetiaan. Ketaatan yang didasari dengan reward and punishment, ya. Ketaatan yang didasari oleh reward dan punishment itu akan berakhir dalam kesia-siaan. Betul? Kalau seseorang taat karena ada sesuatu, itu tidak akan merupakan ketaatan yang sejati. Ya, misalnya karyawan kalau tidak datang cepat, tepat pada waktunya, uang makan dipotong. Ya, itu ya bisa menjadi suatu ketaatan yang tidak sejati. Ya, nah ketaatan memang bisa dipaksakan, tetapi itu tidak akan membawa manfaat. Apa manfaatnya? Perubahan karakter. Jelas, ya, dan perkenanan Tuhan. Karena ketaatan itu ketika kita hidup di dalam ketaatan, kita mau berproses di dalam ketaatan, maka ada perubahan karakter yang terjadi. Karena kita akan dibawa daripada keserupaan kepada kesempurnaan Yesus Kristus. Tidak bisa tidak, kita harus berproses di situ. Dan ketaatan itu akan mendatangkan perkenanan dalam kehidupan kita. Matius berkata, "Sabaslah hai hambaku yang setia." Ini berbicara orang yang taat melakukan apa yang dikehendaki oleh tuannya. Ketika dia melakukan dan kemudian menghasilkan sesuatu yang diinginkan, yang dikehendaki oleh tuannya, maka Tuhan itu berkata, "Sabaslah hai hambaku yang setia." Jadi ada perkenanan Tuhan, masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu, karena firman Tuhan. Jadi ketaatan itu akan mendatangkan manfaat bagi kehidupan kita. Tetapi ketaatan itu harus didasari oleh apa? Kasih dan pengenalan yang benar. Tidak bisa tidak. Ketaatan itu harus didasari oleh kasih. Kenapa kita taat? Karena kita mengasihi. Kenapa kita taat kepada Yesus Kristus? Karena kita mengasihi Yesus. Kita berkata kita mengasihi Yesus, tetapi kalau kita tidak taat kepada perintah, kehendak, dan ketetapannya, maka ketaatan kita bukan ketaatan yang sejati. Dan ketaatan yang tidak akan membawa manfaat. Oleh karena itu, mari kita lihat bersama Ibrani 12 ayat 1-3. Ibrani 12 ayat 1-3.
Di situ kita baca bersama-sama Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ibrani 12 ayat 1 sampai 13 ini merupakan nasihat supaya kita itu bertekun dalam iman. Namun dalam terjemahan New English Translation itu diberi judul seperti ini, The Lord Discipline. Ya, the Lord Discipline. Ya, disiplinnya Tuhan. Ya. Nah, kata disiplin ini itu merujuk kepada apa? Kata disiplin itu merujuk kepada disciple, murid. Ya. Jadi seorang murid itu harus mendisiplinkan dirinya sesuai dengan apa? Ketentuan yang ditetapkan oleh gurunya, sang master. Jesus is our master. He is our king. Maka karena itu kita harus mendisiplinkan kehidupan kita. Karena Tuhan kita adalah Yesus, maka hidup kita itu seharusnya berpadanan dengan hukum, ketetapan, dan kehendak dari Yesus Kristus. Nah, jadi ayat-ayat ini berisi nasihat. Surat Ibrani ini ditujukan kepada orang-orang Ibrani yang ada di luar dalam pembuangan. Entah siapa yang menuliskannya. Ada yang berkata Paulus, ada juga yang berkata Petrus. Mereka tidak bisa memberikan kepastian kepada siapa. Tapi yang jelas bahwa surat ini ditujukan kepada orang-orang Ibrani yang ada di dalam perantauan, ya, yang keluar dari Yerusalem, untuk supaya terus memelihara kehidupan mereka dalam kehidupan yang takut akan Tuhan. Nah, surat ini kemudian ditujukan kepada kita semua. Dikatakan apa? Marilah, karena kita mempunyai banyak saksi. Karena kita ini mempunyai banyak saksi. Banyak orang yang melihat sekeliling, orang-orang di sekeliling kita melihat kehidupan kita, melihat tingkah laku kita, melihat perbuatan kita, melihat perkataan kita, melihat apa yang kita lakukan. Mereka merupakan saksi. Dan dikatakan saksi di sini itu berbicara tentang orang-orang yang beriman. Ya, kita dikelilingi oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman yang melihat kehidupan kita. Dan firman Tuhan katakan, Paulus mengatakan bahwa kita ini adalah seperti suratan yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Karena itu firman Tuhan katakan, marilah kita berproses di dalamnya. Kita harus mendisiplinkan kehidupan kita. Kita harus taat kepada kehendak Sang Bapa, kehendak Sang Raja kita. Kita harus taat, kita harus menghidupi ketetapan-ketetapan yang guru kita, master kita, raja kita katakan. Sehingga ketika kita berpadanan di dalamnya, maka orang-orang yang ada di sekitar kita tidak mempunyai keraguan-keraguan lagi dalam kehidupan kita. Amin. Kita hidup dalam kebenaran. Orang akan benar melihat kehidupan kita. Kita ada di dalam Kristus, berarti kita harus memiliki gaya hidup seperti Kristus. Kita harus mempunyai integritas seperti Yesus. Kita harus terbuka. Nah, Ibrani 12 ayat 1 ini juga menyatakan kepada kita bahwa kalau kita ini dikelilingi oleh banyak saksi, oleh banyak orang
orang-orang beriman yang memperhatikan kehidupan kita. Karena itu, ya, penulis surat Ibrani ini menyarankan kepada kita agar supaya kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kehidupan kita. Ya. Nah, coba kita baca ulang Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ternyata setiap kita mempunyai perlombaan yang harus kita lakukan, yang harus kita jalani. Ada perlombaan wajib, ya, perlombaan yang diwajibkan. Jadi kehidupan ini berbicara tentang perlombaan yang wajib yang kita lakukan. Apa itu? Perlombaan iman. Perlombaan iman, ya. Nah, jadi perlombaan ini harus kita kerjakan, harus kita lakukan, tidak bisa tidak. Nah, dikatakan kita harus menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Supaya apa? Kata menanggalkan di sini berarti apa? Menjauhkan semua hal. Menjauhkan semua hal yang dapat membuat kita berhenti. Ya, menjauhkan semua hal yang dapat membuat kita berhenti dari perlombaan yang diwajibkan bagi kehidupan kita. Dan dikatakan marilah kita membuang dosa itu dengan mudah. Dosa yang dengan mudah menangkap kehidupan kita. Di situ dikatakan apa? Marilah kita membuang dosa yang dengan mudah menangkap kita. Oh, berarti dosa itu mempunyai kuasa untuk kemudian menghambat perlombaan kita. Dia akan dengan mudah menangkap kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena tidak bisa tidak, natur manusia dosa. Betul kan? Tapi oleh karena kasih Allah, kita dibebaskan dari perbudakan dosa lewat kematian Yesus Kristus di kayu salib. Tetapi natur dosa ini itu akan terus mengejar kita. Natur dosa ini akan terus berusaha untuk menghambat kehidupan kita supaya kita kembali lagi kepada dosa, kepada kehidupan dosa, terjebak di dalam dosa, terjebak di dalam keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, kata firman Tuhan. Kita terjebak di dalamnya dan kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Seperti lagu, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi, ya kan? Dosa akan membuat kita sedemikian rupa. Karena itu, tanggalkan semua hal, buang semua dosa yang dengan mudah akan menangkap kehidupan kita untuk membuat kita berbalik lagi kepada dosa. Saya tidak tahu keinginan daging kita yang kuat itu apa. Tetapi seharusnya kita bisa mengidentifikasi itu. Dan kemudian jangan coba-coba untuk kembali lagi. Kata firman Tuhan, seperti anjing yang kembali kepada muntahan, ya, seperti babi yang kembali kepada kubangan. Jangan lagi. Karena sekali kita bermain lagi, bermain api, terbakarlah kita. Nah, walaupun saya percaya kita semua telah mengalami keselamatan dari Tuhan Yesus, amin. Amin. Tapi keselamatan itu tidak menjamin kita jatuh dalam dosa. Saya dan saudara bisa jatuh dalam dosa. Saudara berbahasa roh tidak menjamin kita tidak bisa jatuh dalam dosa. Saudara baca Alkitab, saudara berdoa tidak menjamin kita
untuk tidak jatuh lagi dalam dosa. Makanya keeping our eyes unto Jesus. Nah, coba kita lihat lagi. Nah, kata menanggalkan, pengertian kata menanggalkan berikutnya adalah marilah kita membuang semua dosa yang memberatkan kita. Dan dosa yang terus melekat kepada kita. Ya, seorang pelari atau seorang olahragawan biasanya membawa beban berat di belakangnya, atau bisa kalau dia seorang pelari, dia akan memasangkan beban berat di kakinya supaya berlatih. Ya, beban itu berat sehingga dia akan berusaha untuk berlari sedemikian rupa sehingga beban itu bisa menjadi ringan. Tetapi bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya adalah dosa ini tidak seperti beban itu. Karena dosa ini akan selalu menghambat kehidupan kita dan memberatkan kehidupan kita. Rasa-rasanya kalau kita mau melangkah maju, kata firman Tuhan, aku akan berlari, Mazmur berkata, aku akan berlari mendahului orang-orang untuk masuk ke rumah Allahku. Tetapi karena ada dosa yang membebani kita, yang memberatkan kita, seolah-olah saya mau, tetapi kok berat sekali langkah-langkah untuk maju ke sana. Apakah saudara bisa masuk ke dalam garis finish? Saya percaya keselamatan itu sudah, tetapi belum. Keselamatan itu sudah kita terima, tetapi belum. Karena ada harus proses yang harus kita jalani supaya kita menerima keselamatan dalam kesempurnaan itu. Kalau yang sempurna datang menjemput kita, atau kalau kita sempurna masuk garis finish. Amin. Nah, kata menanggalkan berikutnya adalah tanggalkan segala sesuatu yang memperlambat kita atau menghambat kita, terutama dosa yang melilit kaki kita dengan erat dan merintangi jalan kita. Bayangkan, dosa itu bisa menangkap kita dengan mudah, dosa itu bisa memberatkan kehidupan kita, tetapi dosa itu bisa mengikat kaki kita, sehingga kita tidak dapat berlomba dengan baik. Kita akan berputar-putar di situ saja. Ya, kita tidak akan bisa pergi jauh untuk menggenapi kehendak Bapa. Kita tidak bisa pergi jauh untuk menggenapkan amanat agung misalnya. Kita tidak bisa pergi jauh untuk melakukan apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa pergi jauh untuk menggenapkan visi-visi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena itu tanggalkan dan kemudian berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Perlombaan apakah itu? Perlombaan iman. Suatu perlombaan yang penuh dengan ketekunan, suatu perlombaan yang penuh dengan kesetiaan, pengorbanan. Perlombaan itu adalah perlombaan iman. Siapa bilang iman kita tidak akan diuji? Diuji dengan apa? Waktu. Tekunkah kita mengikut Yesus? Saya mau iringi Yesus. Saya mau iringi Yesus. Meskipun beratnya kehidupanku ini, menderita dalam dunia, katanya kalau ikut Yesus senang selamanya. Katanya kalau ikut Yesus kita akan diberkati. Katanya kalau ikut Yesus ada urapan kemudahan. Apakah memang demikian? Ikut Yesus, pikul sana.
kata firman Tuhan. Amin. Amin. Tapi firman Tuhan kan, pikulah kuk yang kupasang supaya bebanku berat. Kuk itu ringan dan enak. Siapa yang memberatkan kehidupan kita? Siapa yang memberatkan kehidupan kita? Siapa yang memberatkan kehidupan kita? Dosa. Keinginan kita, betul kan? Iya. Diri sendiri. Iya. Kata firman, temani kita dengan tekun, setia, berkorban, supaya kita bisa sampai kepada tujuan yang Tuhan tetapkan. Kita berlomba untuk apa? Melakukan keinginan Sang Raja. Kita bukan berlomba untuk mengikuti keinginan kita. Kita berlomba supaya keinginan kita terpenuhi, tidak. Kita berlomba supaya kehendak Sang Raja nyata dalam kehidupan kita. Kerajaan Allah itu berbicara tentang pemerintahan Kristus. Pemerintahan Kristus itu harus terjadi dalam kehidupan kita, berproses dalam kehidupan kita, dan kita akan menyatakan pemerintahan Kristus itu kepada dunia ini. Karena saya dan saudara adalah warga kerajaan Allah, tidak bisa tidak. Kita ini bukan hanya warga, kita ini adalah anak-anak kerajaan Allah. Kenapa kita menjadi anak-anak kerajaan Allah? Karena kita telah dilahir barukan oleh firman dan roh. Yohanes pasal 3 berkata, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah kalau kamu tidak dilahirkan oleh air dan roh. Nah, Filipi 3 ayat 12 sampai 16 berkata begini. Filipi 3 ayat 12 sampai 16. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, ayat 13, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita, kata firman Tuhan, yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Luar biasa. Paulus berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Tadi dalam Ibrani dikatakan, Ibrani pasal 12 ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman. Yesus yang memberikan iman dalam kehidupan kita, yang menaruh iman itu dalam kehidupan kita, dan kemudian yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Yesuslah yang menyempurnakan iman kita. Nah, Filipi berkata, Paulus mengatakan demikian. Bukan seolah-olah aku ini telah menjadi sempurna, tetapi aku mengejarnya. Aku mengejarnya. Apa itu? Aku mengejar iman yang sempurna itu. Aku mengejar kesempurnaan itu. Kalau aku dapat menangkapnya, tetapi aku telah ditangkap oleh Kristus. Kejarlah aku, kamu tangkap. Ya. Kita kejar Tuhan. Tuhan yang bukan Tuhan yang lari dari kita. Justru ingat kisah anak bungsu. Anak bungsu yang kemudian meminta warisannya, dan kemudian dia keluar dari rumah bapa dan menghabiskannya. Apa yang dilakukan oleh bapa?
Tiap-tiap hari Bapak itu berdiri di depan pintu untuk menantikan anaknya kembali. Ketika anaknya sadar, dia kembali. Dan ketika bapaknya melihat anak itu, apa yang dilakukan oleh sang bapak? Bapaknya tidak menutup pintu dan mengusir anak itu. Tetapi yang dia lakukan seperti ini. Sang anak lari, bapaknya lari juga menyambut anaknya. Lalu dia memeluk anaknya. Dia menangkap anaknya. Luar biasa. Amin. Siapa Paulus? Orang yang datang kepada mahkamah agama untuk meminta surat supaya dia menjadi orang yang legal, supaya dia bisa pergi kepada orang-orang Kristen dan menganiaya orang Kristen. Dan penganiayaan itu jadi legal karena dia punya hak untuk melakukan itu. Dia punya tugas dan tanggung jawab itu. Tapi dalam perjalanan dia ditangkap oleh Yesus. Lalu dia berkata, saudara-saudara, ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Aku menanggalkan segala sesuatu yang memberatkan kehidupanku. Aku menanggalkan semua ikatan-ikatan. Siapa Paulus? Paulus adalah orang yang sangat luar biasa. Dia orang Yahudi. Dia melakukan Taurat lebih daripada orang Yahudi lainnya. Dia murid Gamaliel. Dia anggota yang ke-5.000 di majelis agama atau di Sanhedrin. Dia orang yang sangat terpelajar, orang yang sangat disegani. Tapi dia berkata, aku melupakan yang ada di belakang. Kehidupan lamanya dia lupakan. Supaya apa? Supaya Ibrani pasal 12 itu terjadi. Ibrani pasal 12 berkata, supaya kita bisa berlomba dalam perlombaan itu. Dan dia berkata dalam Filipi pasal yang ketiga, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Apa yang ada di hadapan saudara? Apa yang ingin kita capai dalam hidup ini? Apa yang ingin kita raih dalam hidup ini? Ibrani 12 berkata, ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada tujuan. Siapa tujuan kita? Kita harus menjawab ini. Jawablah dalam hati, apa tujuan kita? Apa tujuan hidup kita? Kedudukan, kekayaan, harta, atau kesempurnaan dalam Yesus. Saudara, keselamatan bukan hanya berarti kita punya jaminan kehidupan kekal. Kalau mati, mau tutup mata di bumi, kita buka mata di surga. Bukan hanya itu. Keselamatan itu berbicara kita dikembalikan kepada tujuan Allah yang sempurna. Apa tujuan Allah yang sempurna itu? Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa.
Jadi tujuan Allah menciptakan manusia supaya kita ini menjadi serupa. Dan di dalam serupa dengan siapa? Dengan gambaran anaknya. Anak Roma pasal 8 ayat 29. Dan dalam keserupaan itu kita akan memerintah bersama Yesus. Amin. Jadi keselamatan itu tidak hanya berhenti saya percaya Yesus dan saya yakin saya punya jaminan kehidupan kekal. Kalau saya mati saya akan masuk dalam kekekalan. Sehingga ketika kita sudah diselamatkan, kita percaya Yesus, kita tidak melakukan apa-apa. Padahal ada tujuan Allah dalam kehidupan kita melalui keselamatan. Karena keselamatan itu berbicara kita dikembalikan kepada tujuan Allah yang sempurna. Bayangkan manusia diciptakan dalam kesempurnaan, serupa, segambar dengan Allah. Lalu Kejadian pasal 3 membelokkan manusia. Manusia jatuh dalam dosa. Betul kan? Seharusnya manusia itu berjalan lurus untuk bisa sampai kepada tujuan. Tapi kemudian manusia itu jatuh dalam dosa. Sehingga dikatakan kita pun mewarisi warisan dosa dari siapa? Dari Adam. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia telah berbalik. Manusia telah menyimpang dari tujuan Allah. Sehingga keselamatan itu berbicara kita dikembalikan kepada tujuan Allah yang semula. Apa? Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Keserupaan dengan siapa? Dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Lewat keserupaan itu kita memerintah bersama Yesus. Memerintah di sini bukan berkuasa atas sesama, bukan seperti pemerintahan dunia, tetapi pemerintah di sini adalah kita melakukan kehendak Allah dalam hal kita melayani orang lain supaya kehendak Allah dinyatakan dalam kehidupan orang lain juga. Amin. Amin. Jadi keselamatan itu kita dikembalikan kepada tujuan Allah yang semula supaya kita berproses kepada tujuan itu. Ingat tadi Ibrani 12 Ibrani pasal 12 ayat 1 berkata kita ayat 2. Yesus itu yang memberikan iman kepada kita dan kemudian menyempurnakan iman kita. Filipi coba lihat. Filipi pasal 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kalau kita kembali dalam kehidupan nyata, kalau bos ada, baru kita taat. Tapi ketika bos tidak ada, kerjaan jadi kacau, amburadul. Betul tidak Bos Odi? Iya toh? Nah, tapi firman Tuhan Paulus mengatakan, kamu itu senantiasa taat. Tetapi tetaplah kerjakan keselamatanmu dalam takut dan gentar. Terima keselamatan bukan akhir dari segala-galanya.
Amin. Kita terima keselamatan bukan akhir dari segala-galanya. Terima keselamatan, kita dikembalikan kepada tujuan Allah yang semula. Kita kembali lagi ke garis start, di mana kita kemudian sudah menyimpang itu, kita dikembalikan kepada titik penyimpangan sebelum kita menyimpang kepada tujuan yang semula. Berarti sekarang ketika kita diselamatkan, kita harus mengerjakan tujuan apa? Tujuan Allah. Betul kan? Amin. Ada tujuan Allah dalam kehidupan kita. Manusia itu diciptakan bukan hanya sekedar untuk memenuhi bumi saja. Kita diciptakan, kita ini ada di muka bumi ini bukan sekedar untuk penuhi bumi ini. Sehingga jumlah penduduk di dunia sekarang sudah berapa? 7 miliar lebih. Tidak. Tetapi kita diciptakan dengan maksud dan tujuan. Kita diciptakan. Adam pertama kali diciptakan oleh Allah. Adam diciptakan lalu kemudian Adam ditempatkan di Taman Eden. Untuk apa? Menjadi wakil Allah, menjadi wakil raja kerajaan Allah di muka bumi ini. Kita ini diciptakan Tuhan bukan untuk sekedar memenuhi bumi ini, tetapi kita diciptakan Tuhan untuk menjadi perwakilan sang raja di muka bumi ini. Ada tujuan Allah. Apa tujuan Allah? Agar supaya pemerintahan Kristus terjadi dalam kehidupan kita, berproses di dalam kita, dan melalui kehidupan kita, pemerintahan Kristus itu dinyatakan bagi dunia ini. Karena itu Kejadian 1 ayat 28 berkata begini, maka Tuhan Allah memberkati mereka. Lalu kemudian dia berkata, beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan. Amin. Tuhan mau kita ini mengerjakan tujuannya. Lalu kemudian ketika semua mengerjakan tujuan Allah, kita mulai bertambah banyak. Semakin bertambah banyak. Untuk apa? Memenuhi bumi. Memenuhi bumi dengan apa? Kehendak Allah dinyatakan atas bumi ini. Sehingga ketika kehendak Allah, pemerintahan Allah terjadi dalam kehidupan kita, bumi dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Amin. Itulah roh, representatif of Christ Kingdom. Kita ini adalah perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini. Dan Kejadian 1 ayat 28, sebelum Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada kita, Dia memberkati kita. Betul kan? Tuhan itu memberkati terlebih dahulu, baru memberikan tugas dan tanggung jawab. Bukan kita kerjakan tugas dan tanggung jawab, baru Tuhan memberkati kita. Tapi prinsipnya Tuhan itu sudah memberkati kita. Nah, kenapa manusia diciptakan pada hari yang ke-6? Kenapa bukan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat? Kenapa hari ke-6? Ada yang bisa jawab? Karena Tuhan tahu manusia itu tidak bisa hidup tanpa sayur, toge, kangkung, ikan bakar, apalagi nasi goreng, betul kan? Maka Tuhan itu siapkan dulu semuanya, baru manusia diciptakan. Tuhan telah menyiapkan semuanya. Nah, saudara, yang salah itu adalah kita kejar berkat,
harusnya kita kerjakan tugas dan tujuan tanggung jawab kita untuk mencapai tujuan Allah. Berkat itu yang menyertai kita. Apa arti berkat? Apa arti berkat? Apa arti berkat? Berkat barakah itu tangan Tuhan menyertai kehidupan kita. Halo? Halo? Mana lebih baik? Tangan Tuhan yang menyertai kita, atau kita tidak disertai oleh Tuhan? Mana lebih baik? Tangan Tuhan menyertai kehidupan kita, men. Kalau tangan Tuhan menyertai kehidupan kita, maka firman Tuhan katakan, walaupun kita jatuh 7 kali, kita tidak akan sampai tergeletak. Tangannya menopang kita. Amin. Penyertaan itu, penyertaan Tuhan itu sempurna. Tetapi dalam perlombaan ini ada tujuan yang harus kita capai. Nah, bagaimana kita bisa mencapai tujuan itu? Kita sudah tahu kita punya Allah yang menyertai kehidupan kita. Penyertaan itu sempurna, tetapi ada tujuan yang harus kita capai. Bagaimana kita mencapai tujuan itu? Kembali lagi dalam Ibrani, coba lihat lagi. Ibrani pasal yang ke-12. Ya, Ibrani pasal 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Hari Kamis kemarin kita memperingati kenaikan Yesus Kristus. Nah, kalau kita bicara kenaikan Yesus Kristus, kita berbicara bahwa kedaulatan sepenuhnya telah kembali dalam tangan Yesus sebagai Sang Raja. Amin. Ada tujuan Allah. Bagaimana kita bisa mencapai itu? Keeping your eyes unto Jesus. Lihat terus, pandang terus kepada Yesus. Siapa Yesus? Dia adalah pelatih kita. Selain Raja, Dia adalah mentor kita. Coba saudara lihat olahragawan kalau lagi bertanding, dia pasti akan selalu mengarahkan telinganya kepada instruksi sang pelatih, betul kan? Ya, betul tidak? Saya suka nonton bola, lihat pelatih biasanya berdiri di samping garis lalu berteriak memberikan instruksi. Betul kan? Pemain bulu tangkis apa saja pasti sang pelatih akan memberikan instruksi. Tadi apa? Ketaatan itu adalah yang pertama saya katakan. Ketaatan itu adalah mendengar dengan sungguh-sungguh dan melakukan dengan setia. Saudara mau sampai pada tujuan, arahkan selalu pandangan kepada Yesus. Ayat terakhir. Kali ini agak lama sedikit, supaya kita tahu bahwa dasar kerajaan Allah. Kenapa kita diselamatkan? Apa tujuan keselamatan itu? Mazmur 123 ayat 2. Mazmur 123 ayat 2. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita.
arahkan pandanganmu kepada Yesus sampai kesempurnaan itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Karena ketaatan itu adalah ujian kesetiaan. Sampai kapankah kita mau menaati Yesus Kristus? Apakah mata kita masih tertuju kepada Yesus? Yesus itu adalah pusat dari segala sesuatu. Christ in you, the hope of glory. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami tahu bahwa firman-Mu itu akan menolong kami. Tapi jika kami belum mengerti, memahami akan firman-Mu, kami percaya Roh Kudus akan menolong kami. Roh Kudus akan menolong kami supaya kami bisa memahami kebenaran. Karena Engkau adalah Roh Kudus yang telah diberikan Allah kepada kami untuk menolong kami, untuk membawa kami ke dalam seluruh kebenaran. Mari Roh Kudus tolong kami. Dan kami percaya ketika Engkau naik ke sorga Yesus, Engkau mengirimkan Roh Kudus untuk menolong kami. Dan hari-hari ini kami sedang memperingati di mana nanti Tuhan kuasa-Mu itu akan dicurahkan di tengah-tengah umat-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tempat ini. Kami percaya kuasa-Mu ada di tempat ini. Pada beberapa saat ini, buka hati. Buka hati dan katakan, saya perlu Engkau Roh Kudus. Penuhi saya. Penuhi saya. Penuhi saya Roh Kudus. Roh Kudus itu ada di tempat ini.